untuk dosen dan tendik itu dia lebih ke proses pembelajaran. Tapi soal kayak mutasi dan teman-temannya itu sepertinya diatur di standar yang berbeda kemarin itu. Nah, kenapa kemarin saya usulkan jadi satu? Karena mungkin kalau yang di pembelajaran itu nggak terlalu signifikan ya, yang di pengelolaan kepegawaian itu ada di sana. Tapi monggo dipresisikan ulang, apakah nyaman kalau kemudian standarnya itu pernyataannya segemuk ini, ataukah mau dikembalikan ke yang kemarin gitu. Karena setelah dikerjakan kan akhirnya ketahuan nih Mbak, Iya. segemuk itu gitu loh pernyataan standarnya gitu. Kan kemarin pada saat teman-teman saya tanya belum belum bisa menjawab karena belum belum mendalami secara utuh mungkin ya. Tapi kalau sekarang kan karena sudah ada pendalaman nggak apa-apa kalau mau dikembalikan ke yang kemarin nggak apa-apa juga kalau tetap jadi satu. Yang penting tidak ada yang terlewat dari kebutuhan 3 naskah yang sebelumnya sama optimalisasi penyesuaian Permen 53-nya untuk memenuhi visi, misi, dan diferensiasi misinya jangan sampai lupa. Ya. Itu berlaku untuk semua standar. Pokoknya pemenuhan yang lama, penyesuaian Permen 53 untuk penyesuaian visi misi itu menjadi pegangan kita dalam menyelesaikan dokumen standar dan kebijakan. Selain itu tujuannya nggak ada gitu ya. Jadi manfaatnya atau impact-nya nanti kita harus punya targeted bahwa dokumen standar yang kita susun harus mampu memberikan informasi-informasi yang baik, detail, jelas, clear gitu kepada pembacanya yang tidak lain dan tidak bukan adalah unsur yang terlibat yang sudah kita cantumkan. Sehingga kalau saya jadi Kasubag, saya jadi Wadir 2, saya jadi ini, saya akan tahu perannya seperti apa. Tapi kalau kita sendiri yang menyusun standar itu belum clear, ya nanti mereka kesulitan dalam melaksanakan standarnya. Sehingga nanti yang ada dievaluasi dianggap tidak clear gitu. Karena kalau nanti standarnya clear, siapa yang paling paling dimudahkan? Ya auditor. Auditor akan semakin merasa mudah untuk mengerjakan itu. Ya. Baik, kita Bu Rati, terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk menyingkat waktu bisa kita lanjutkan ke pembahasan standar berikutnya, nggih. Untuk pembahasan standar berikutnya dari Pak Akbar yang tadinya sudah dari ibu-ibu, nggih. Waktu dan tempat kami sediakan, Pak. Baik, selamat pagi Bu Fatih. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan memaparkan yaitu tentang standar isi penelitian yang masuk di dalam masukan penelitian juga. Jadi untuk visi misi dan tujuan yang saya cantumkan di sini masih menggunakan visi misi yang lama, yaitu tentang visinya itu menjadi lembaga dan seterusnya, misinya juga masih yang lama dan tujuannya masih yang lama. Selanjutnya untuk rasional standar, yang pertama itu apa namanya, oh maaf ini untuk rasional standar dalam Politeknik Negeri Madiun, penelitian itu adalah salah satu agenda tridharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk perguruan tinggi harus memandu, mengelola, dan memfasilitasi agar tridharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok, serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga Politeknik Negeri Madiun itu perlu menetapkan standar isi yang akan dikerjakan untuk menunjang roadmap penelitian atau roadmap yang ada di Politeknik Negeri Madiun, Bu.
Selanjutnya untuk pihak-pihak yang akan bertanggung jawab di sini yang pertama itu adalah direktur dan wakil direktur bidang akademik. Selanjutnya wakil direktur bidang perencanaan keuangan dan umum. Lalu ada P3M, selanjutnya ada ketua jurusan. Lalu yang kelima ada koordinator program studi atau KPS. Selanjutnya ada dosen dan mahasiswa. Untuk definisi istilah sendiri, saya masih mengacu pada yang lama, Bu. Jadi pada Permen 3 nomor 3 tahun 2020, itu standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasaan materi penelitian. Kedalaman dan keluasaan materi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan nantinya. Selanjutnya yang ketiga, materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada output penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Selanjutnya yang keempat, materi pada penelitian terapan itu adalah materi yang harus berorientasi pada output penelitian yang berupa inovasi, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan di dunia industri juga. Lalu yang kelima, materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan yang untuk masa yang akan datang. Selanjutnya untuk template-nya masih melihat punyanya Bu Indah, yaitu memisah antara pernyataan isi standar dan indikatornya. Akan tetapi nanti saya jelaskan di lompat seperti itu, Bu. Yang pertama, pada pernyataan isi indikator itu, P3M Politeknik Negeri Madiun menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidang penelitian. Untuk isi atau indikator ketercapaian standarnya, yang pertama itu adalah program studi memiliki dokumen kurikulum program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran adanya panduan penelitian dosen yang diterbitkan oleh P3M Politeknik Negeri Madiun. Indikator yang kedua itu adalah adanya sosialisasi buku panduan penelitian dosen dan mahasiswa. Selanjutnya untuk isi yang kedua, penelitian dosen dilaksanakan berdasarkan roadmap penelitian yang disusun mengacu pada roadmap penelitian Kemenristek dan perkembangan keilmuan. Untuk indikatornya yang pertama itu adalah penelitian dilaksanakan sesuai dengan bidang keahlian dosen atau mandat. Yang kedua itu adanya bukti setiap peneliti harus memiliki roadmap penelitian minimal 5 tahun ke depan. Selanjutnya penyusunan roadmap harus bersifat dari bawah ke atas atau down up untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi dan sedang terjadi dan mungkin yang akan terjadi. Selanjutnya, indikator yang ketiga itu adalah roadmap disusun sebagai bagian dari rencana strategis substansi penulisannya dapat terdiri dari yang pertama keadaan saat ini atau sebagai baseline-nya. Lalu yang kedua itu ada tujuan yang ingin kita capai. Yang ketiga, uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, sasaran dari setiap tahap. Yang kelima, adanya indikator setiap sasaran. Lalu untuk isi indikator, isi standar yang ketiga, yaitu adalah cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan output penelitian dasar dan penelitian terapan, serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan yang akan datang. Untuk isi indikatornya atau indikator ketercapaiannya itu ada 3 juga. Yang pertama adanya bukti materi penelitian dasar berorientasi pada output penelitian.
berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Yang kedua, adanya bukti materi penelitian terapan yang berorientasi pada output penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan studi atau dunia usaha dan dunia industri. Yang ketiga, indikator yang ketiga itu adalah kematangan hasil penelitian diukur melalui indikator tingkat kesiap terapan teknologi atau TKT sesuai Permenristek Dikti nomor 42 tahun 2016. Selanjutnya, dokumen terkait dalam pelaksanaan standar. Yang pertama adalah rencana strategis Politeknik Negeri Madiun. Yang kedua adalah pedoman rencana induk penelitian Politeknik Negeri Madiun. Yang ketiga adanya form pendaftaran penelitian. Yang keempat surat pernyataan peneliti. Yang kelima form keaslian penelitian. Dan yang keenam itu adanya pedoman penelitian. Untuk referensi yang saya ambil adanya di UU Undang-Undang RI tahun 2012 nomor 12 tentang pendidikan tinggi. Lalu ada Perpres nomor 8 tahun 2011 tentang KKNI. Lalu ada Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang pendidikan tinggi. Selanjutnya Permendikbudristek nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti. Yang terakhir ada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang SNDikti. Sudah, Pak? Sudah, Bu. Jadi itu yang progres yang saya sampaikan, Bu. Baik. Bentar. Ya, terima kasih Pak Akbar ya. Iya, Ya, Bu. Pak. Kita naik ke atas, Pak Akbar. Oke. Nah, rasional standarnya ini tidak masalah Bapak Ibu kalau misalkan harus 1, 2, dan seterusnya. Yang penting menarasikan kebutuhan kenapa standar ini harus kita adakan gitu ya. Nah, kalau seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ini nggak perlu menyebut lagi perguruan tinggi, clear bahwa langsung disebutkan aja Politeknik Negeri Madiun itu di situ kenapa saya kasih komen PNM harus menandu, mengelola, memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan setiap dosen. Nah, kalau di isi ini sendiri, isi ini dibandingkan standar yang lain yang di penelitian itu lebih ditekankan pada apa, Pak? Yang ingin lebih ditekankan. Jadi kalau hasil penelitian itu kan publikasi ya. Iya, Kalau betul, Bu. kemudian penilaian berarti layak tidak layak gitu kan. Nah, kalau yang isi ini kan berarti yang sesuai dengan roadmap atau nggak sesuai kan lebih gitu ya. Karena Betul. substansi Iya. dari itu. Nah, itu sepertinya yang belum dinarasikan di rasional standarnya. Oh, Sehingga kenapa di catatan biru saya itu ada kalimat usulan saja. Tapi nanti mungkin dirapikan ulang bahwa fokus di standar isi penelitian itu ke apa sih gitu. Dari sisi penelitian itu kita mau dari sisi apa. Karena kalau proses, isi, kemudian hasil itu kan berbeda-beda, pembiayaan juga iya. beda-beda. Nah, itu yang harus lebih ditekankan. Kemudian di apa namanya di daftar istilah, Pak. Nah, nanti kalau pihak yang terlibat lagi-lagi saya tergantung dari pernyataan isi standarnya ya. Kalau semua pihak dan subjek yang sudah dipenuhi itu sudah ada nggak masalah. Nah, di sini ini poin yang saya cukup berikan catatan adalah terkait dengan beberapa istilah yang masih belum umum. Umum artinya bukan umum buat Bapak, Pak, tapi tadi cara ngukur kita umum atau enggaknya itu adalah pada saat kita bayangkan diri kita waktu sebelum jadi dosen atau Baik. masih baru gitu ya. Nah, itu kan nggak tahu tuh Pak apa istilah peneliti, kemudian siapa apa sih roadmap dan seterusnya. Mungkin ada Iya. istilah-istilah yang memang harus kita clearkan. Jadi boleh saja di sini, tapi tolong ditambahkan dengan klausul-klausul yang belum umum. Kemudian
di bawahnya itu ada RIP, di atasnya ada roadmap. Ini bagian yang berbeda atau seperti apa? Di situ kalau catatan saya konsistensi apakah roadmap atau RIP. Kalau memang ini suatu naskah akademik yang berbeda, ya dinarasikan dua-duanya di daftar istilah. Tapi kalau ini yang Oh ya, sama, buat konsistensi saja. Karena di atas ya, Bapak menyebutkan roadmap penelitian, di bawah rencana induk penelitian. baik. Prinsipnya yang sesuai saja, yang di PNM seperti apa silakan dinarasikan. Terus di di strategi ini, seperti yang juga tadi sudah saya sampaikan ke Bu Ina dan Mbak Dian kapan hari itu, ini mengacu pada struktur yang sudah kita masukkan di pernyataan si standar. Nah, untuk pernyataan si standarnya kan ada 3 tuh, bahwa P3MPNM menyusun standar isi sesuai dengan kaidah-kaidah ini boleh, tapi yang mungkin lebih ditekankan bukan hanya P3M ya, dan tidak menyusun ke standar isi, atau mungkin sebaiknya langsung menyusun ke roadmap-nya gitu. Karena kalau Oh, baik. menyusun standar isi kan yang proses standar ini dibangun gitu. Kalau Iya, misalkan dinyatakan di dalam standar itu kan jadi kayak tumpang tindih ya Pak, fungsinya gitu. iya, iya, Jadi baiknya mungkin ke PNM menyusun roadmap ke arah gitu. Kalau memang apa namanya harus P3M, saya rasa juga enggak, karena P3M itu sebagai fasilitasi. Jadi mungkin fungsinya P3M bersama unsur perwakilan atau seperti apa sih kemarin mekanismenya di PNM itu. Kalau di kami itu Pak, yang menyusun roadmap, bahkan event panduan mengenai penelitian dan kepengabdian masyarakat itu melibatkan dari unsur-unsur jurusan dan prodi, nggak disusun oleh P3M sendiri sebagai unit tertentu pengelola pengorganisasian itu. Tapi monggo kalau memang di PNM yang nyusun hanya P3M tanpa membuat tim gitu ya, tim task force, tim penyusun roadmap atau seperti apa ya. Kalau memang kenyataannya ada tim task force yang sebagai keterwakilan masing-masing prodi atau masing-masing jurusan, sehingga nanti cakupannya jauh lebih bisa spesifik substansi ke sana. Karena kan nggak ada jaminan ya Pak, orang-orang yang di P3M itu mampu mewakili 3 jurusan, ya iya, kan? betul. Nah, jadi nanti malah malah kita apa menjerumuskan gitu. Jadi P3M nggak perlu melakukan justifikasi seperti itu, padahal enggak. Atau kalau memang P3M yang nyusun, setidaknya tidak langsung penyusunan, berarti P3M harus memperhatikan hal-hal yang cukup substansi, karena ini kita di isi. Kemudian untuk penelitian dosen dilakukan berdasarkan roadmap penelitian yang disusun mengacu pada roadmap penelitian Kemenristek gitu. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan di poin ke-1. Nah, Iya, ini siapa yang menyusun, kemudian apa namanya, yang menjalankan itu subjeknya siapa aja, itu juga harus clear gitu. Boleh narasinya, tapi ini belum bisa menunjukkan subjeknya siapa, kemudian bagaimana proses menyusunnya itu nanti di strategi biar lebih gampang. Nah, terus apa namanya, cakupan kedalaman penelitian sesuai dengan luaran penelitian dasar serta memuat prinsip-prinsip. Nah, ini sepertinya narasi-narasi pernyataan si standar ini jauh lebih kayak pas di ini Pak, rasionalisasi. Nah, kalau narasi yang pernyataan ini kita menyatakan bahwa standar ini itu seperti apa namanya yang ingin kita tetapkan. Jadi bahwa misalkan P3M menyusun roadmap itu dengan kaidah-kaidah keilmuan nanti kayak gitu kan. Terus nanti strateginya membentuk tim yang memiliki keterwakilan jurusan itu kayak gitu-gitu. Jadi kalau yang lain sepertinya harus diperbaiki. Jadi nggak salah, tapi belum clear terkait dengan subjek dhamma yang akan dituju gitu atau boleh baik. objeknya gitu. Jadi terus yang poin ketiga itu lebih ke rasionalisasi, tapi kalaupun ini tetap ingin dibahas di pernyataan, kalimatnya aja Pak yang mungkin lebih dipresisikan gitu. Jadi tadi ya, kalau pernyataan itu kita menyatakan standarnya ini seperti apa. Kalau rasionalisasi itu adalah kenapa kita butuh menyatakan gitu, kenapa kita butuh menyatakan standarnya.
Kemudian kalau strategi, bagaimana cara kita menjalankan agar pernyataan itu terpenuhi. Kalau indikator itu adalah goals yang akan kita dapat setelah strategi itu kita jalankan. Nah, jadi itu yang harus dipegang strukturnya. Nah, sehingga nanti lebih pas. Jadi secara garis besar saya memahami kok Pak. Cuma nanti mungkin penempatannya yang harus kita presisikan. Karena Baik. kembali lagi yang akan baca dokumen ini tidak selalu orang yang punya wawasan yang sudah lengkap seperti kita gitu, seperti Pak Akbar dan saya yang memang sudah bekerja terlebih dahulu gitu. Bagaimana dengan teman-teman yang baru? Itu yang harus tetap diperhatikan. Sama jangan Baik. lupa soal konsistensi apakah RIP atau roadmap. Baik, Bu. Kemudian di strategi, apa namanya di strategi ini karena fungsinya keisi, mungkin sarannya apa namanya terkait dengan review proposal bahwa sudah ada kesesuaian dengan roadmap yang mungkin kalau di kami itu misalkan contoh gini Pak Akbar. Seorang dosen itu untuk melaksanakan standar isi dia itu harus yang kami susun yang baru ini ya, yang standar baru kami itu dia harus menyesuaikan dengan arah pengembangan prodinya. Nah, untuk mengembangkan arah pengembangan prodinya, ini nanti yang memvalidasi usulan judul yang saya buat itu saya harus divalidasi oleh ini apakah prodi. Tuh. Terus setelah dari Kaprodi kemudian diserahkan ke P3M itu langkah teknisnya adalah direview oleh para reviewer apakah layak untuk didanai atau enggak. Kalaupun sekalipun mandiri tetap harus akan direview gitu. Apakah ini tetap linear dengan roadmap sehingga nyantol Pak dengan apa yang jenengan sudah narasikan di roadmap maupun klausul-klausul yang tadi di atas. Jadi bahwa Pak Akbar menyampaikan bahwa ini harus sesuai dengan roadmap dan sebagainya ya strateginya Iya. juga harus mengarah ke sana gitu. Jadi jangan sampai strateginya sendiri tidak mensupport apa yang sudah dinyatakan gitu. Baik. Dan itu ya Pak. Kemudian yang indikator ini lagi-lagi kalau saya sih memahami ya yang mau ditujukan itu apa. Tapi tadi bahwa indikator ini harus mampu mengukur terkait dengan apa yang ingin dinyatakan di pernyataan dan strategi yang akan dijalankan. Contoh misalkan kalau kaitannya dengan penyesuaian roadmap tadi ya Pak. Jadi bisa Iya. saja kita memberikan ini jumlah proposal yang sesuai dengan roadmap atau prosentase proposal yang lolos review substansi kesesuaian dengan roadmap penelitian atau pengabdian kayak gitu-gitu. Nah, kemudian kalau narasi-narasi yang Pak Fajar sampaikan ini mungkin boleh tetap misalnya adanya, tersedianya apa namanya? Karena kalau ada bukti itu adalah pernyataan temuan audit narasi gitu. Jadi kalau ada bukti setiap penelitian memiliki roadmap itu berarti pernyataan temuan audit Pak kalimatnya. Nah, kalimat di indikator ini adalah goals yang harus kita capai dengan menjalankan strategi yang sudah kita narasikan. Jadi misalkan kalau dia jumlah proposal yang dinyatakan sesuai dengan roadmap, jumlah proposal yang atau persentase jumlah proposal yang sesuai dengan roadmap. Nah, kita pasang harus 100%. Kalau di bawah itu nanti sama auditor dijadikan temuan gitu. Kalau ada satu proposal sekalipun yang tidak sesuai dengan roadmap, maka nanti jadi temuan. Nah, biar jadi perbaikan, biar tetap balik lagi ke fitrahnya bahwa semua riset dosen itu harus sesuai dengan roadmap. Roadmap. Ya, kalau misalkan improve berlebihan itu nggak boleh gitu, kayak gitu. Jadi ini nanti dicek ulang kembali narasi-narasinya di indikator ketercapaian standar apa namanya agar lebih bisa punya keterukuran. Kalau memang Iya. klausulnya itu yang ingin dijustifikasi mengenai roadmap, ya berarti indikatornya adalah indikator-indikator apa saja sih yang bisa kita klaim sebagai goals atau tujuan akhir bahwa sebuah riset itu bisa memenuhi roadmap itu. Kalau memang intisari dari isi penelitian itu di sana. Nah, jadi kalau memang tujuannya terkait dengan kesesuaian roadmap, ya berarti indikator-indikatornya berkaitan dengan itu. Atau proposal nanti apa namanya laporan atau nanti dari sisi publikasinya ya harus sesuai dengan roadmap kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai
yang kita publikasikan itu nggak sesuai juga dengan roadmap. Contoh misalkan gini Pak, saya riset mengenai jamur yang kemarin saya ceritakan. Kemudian ini sesuai dengan kalau waktu pengajuan proposal saya sampai hasil akhir penelitian itu masih on track gitu. Tapi ternyata yang saya bahas itu sama-sama berkaitan dengan jamur, dengan IoT saya, tapi bagaimana lebih ke dampak aktualisasi di masyarakat. Berarti penelitian saya adalah publikasi saya berfokus ke penelitian deskriptif, tidak pada konteks IT atau pendekatan IoT yang saya jabarkan. Itu kan jadi salah, Pak. Jadi Iya, riset sudah benar, tapi publikasi saya itu ke manajemen. Nah, ini konteks manajemen. sesuai dengan arah pengembangan prodi saya gitu. Tapi linear tetap dengan apa namanya? Dengan penelitian saya. Artinya apa? Berarti kita nanti Pak kasih acuan Pak ke dosen-dosen. Dosen-dosen kalau kamu mau riset senyampang pada saat risetnya itu. Yang pertama ya Pak, syaratnya kamu mengusulkan sesuai dengan roadmap, kamu sudah benar sesuai dengan standar isi. Yang kedua, pada saat kamu melaksanakan, kamu masih sesuai dengan roadmap, kamu sudah benar lagi. Ini ya, 2 item nih. Pada saat kamu mau publikasi, kamu harus ingat lagi bahwa kamu tetap juga harus mempublikasikan objek penelitian yang kamu tekankan itu sesuai dengan roadmap-nya. Roadmap. Jangan sampai kamu menjalankan 3 fase ini, ada salah satu yang tidak sesuai dengan roadmap. Gitu. Jadi itu kan yang sebenarnya mau dijaga sama standar isi penelitian. Gitu ya Pak ya. Jadi itu Ya, yang Bu. harus ini. Jadi nggak ada lagi nanti dosen-dosen yang ngawur Pak Akbar. Diluruskan nih sama Pak Akbar. Gitu. Dengan keberadaan Pak Akbar menyusun standar ini. Bahwa dosen-dosen nggak boleh, even publikasi itu menjadi hak dia, jangan lupa hak di situ adalah bagian dari kewajiban kita sebagai seorang dosen menjalankan 3 dharma di kampus kita. Jadi nggak bisa hanya klaim sepihak bahwa oh ini kan hak saya mau saya publikasikan dari sisi apanya gitu. Ya, Ya, yang patut kita kembalikan dan harus kita ingatkan dengan standar isi ini adalah seorang dosen menjalankan standar isi ini, menjalankan aktivitas 3 dharma ya karena memang sebuah kewajiban yang kemudian berdampak ke haknya. Itu ya Pak ya. Jadi kita ya baik. sama-sama nanti dengan dokumen yang Pak Akbar buat ini kita ingin membuat pagar sih Pak gitu. Dan ini kalau dimaknai memberikan kemudahan dan sebuah informasi yang baik kepada dosen kan akhirnya dosen tahu oh tidak sih bener iku aku tuh nggak usah belatrah neng di wes sudah dikasih acuan sama institusi yang namanya PNM ini udah dikasih acuan sama prodi udah dikasih dasar acuan juga bahwa roadmapnya ini ke arah sini nih ke arah kanan gitu nah Ya, kanannya itu kemudian jenengan tuh kayak tukang parkirnya gitu loh Pak Akbar jadi ya. ke kanannya itu nggak boleh kanan banget nggak boleh serong atau kanannya itu harus berjalan apakah naik mobil atau gimana itu yang kita bahas di dokumen standar. Standar. Terus secara substansi mungkin arahnya diarahkan oleh roadmap dan RIP kalau Bapak Ibu nyebutnya apa terserah. Tapi secara minimal standarisasi seseorang untuk menuju roadmap itu sudah diatur di dokumen standar ini. Itu yang harus jadi acuan Pak Akbar. Prinsipnya nggak salah Pak, tinggal mempresisikan saja Ya, poin-poin yang memang jadi kebutuhan tiap klausul ya, karena tadi klausul. yang saya ingatkan ke Bu Ina, kalau kita sampai salah naruh statement, baik tuker-tuker dari sisi rasional, kemudian pernyataan, strategi dan indikator, ini akan jadi berat dari si pembaca gitu. Jadi nanti biar barokahnya utuh ke Pak Akbar itu, tolong itu dipresisikan kembali. Gitu ya Pak. Baik, Bu. Siap, Bu. Baik, terima Oke, kasih banyak, Bu, atas masukannya, Bu. sami-sami Pak. Ya, terima kasih Pak Akbar atas uh, pemaparan dan presentasinya. Nun sewu Bu Ratih, untuk waktunya jenengan nanti bisa sampai jam berapa nggih, Bu? Halo, Bu Ratih? Boleh satu standar lagi lah. Oh, Pengabdian satu nggak? standar lagi. Oke. Hmm. Pengabdian yang pengabdian belum. Oh, nggih. Budian pengabdian ya. Oh, nggih. Baik, langsung di standar pengabdian, Bu. Nantinya akan disampaikan oleh Bu Dian. Waktu dan tempat kami sediakan.
Oke. Selamat pagi Bu Rati, terima kasih untuk waktunya. Ya, pagi. Izin share screen saya sudah terlihat, Ge? Ya, Oh, sudah sudah. Mbak. Ge, kemarin yang sudah sempat saya tanyakan di forum waktu itu yang di standar isi pengabdian, ini sudah saya revisi. Izin saya bacakan lagi Bu yang di standar isi pengabdian. Untuk di rasional standar kemarin masukannya harus fokus ke isi. Kemarin harus fokus ke isi pengabdian kepada masyarakat dan ada penyebutan pedoman dan roadmap karena memang di pernyataan isi standarnya seperti itu. Dan ini sudah saya revisi seperti ini. Jadi untuk yang poin pertama sesuai dengan penetapan visi misi, tujuan dan strategi PNM yang tercantum bla bla bla. Lalu ini pihak yang terlibat pimpinan P3M pengelola harus melaporkan PKM secara berkala dan dokumen standar ini dijadikan acuan penting untuk memastikan bahwa isi kegiatan PKM mendukung pencapaian VMTS tersebut. Lalu yang poin kedua, rasionalisasinya pimpinan dan P3M, pengelola jurusan dan program studi harus menetapkan pedoman dan roadmap kegiatan PKM. Maka dokumen standar ini penting untuk memastikan bahwa isi kegiatan PKM sesuai dengan pedoman dan roadmap yang telah dibuat. Dan ini dilihat dari indikator pencapaian yang telah ditetapkan. Untuk subjek atau pihak kemarin sudah disesuaikan dengan pernyataan isi, jadi subjek-subjek yang terlibat sesuai dengan masukan dari Bu Rati. Lalu untuk definisi istilah, tadi saya dalam tanda kutip mencuri masukan yang ke Pak Akbar. Tadi berarti harus dimasukkan soal pedoman PKM itu apa, roadmap PKM itu apa, gitu. Betul, Mbak. Tambahannya. Untuk yang di pernyataan isi standar dan indikator ketercapaian standar juga beberapa saya ubah Bu jadi persentase begitu. Untuk pernyataan isi standarnya tidak ada yang dirubah, mohon maaf. Untuk indikatornya, jadi tersedianya ini tetap, terus ada kompilasi roadmap yang ini dibuat oleh masing-masing program studi, lalu nanti dikumpulkan ke P3M. Tapi terkait dengan ini nanti saya pastikan dulu Bu, mohon maaf saya belum mencari info yang lebih lanjut lagi nanti untuk roadmap PKM ini teknisnya seperti apa begitu. Cuma sementara saya masih mengikuti yang dari masukan dari Poliji kemarin. Terus lalu ada presentasi proposal harus sesuai dengan pedoman dan roadmap 100%, lalu publikasinya juga 100% dan sesuai dengan bidang keahlian. Oke, untuk yang poin kedua seperti ini, jadi ada persentase materinya harus sesuai diadaptasi oleh masyarakat itu berapa persen, dan yang memanfaatkan pengembangan iptek berapa persen. Oh ya, tapi ini belum clear ya, berarti dalam bentuk apa? Ya, maksudnya gini, jadi kalau misalkan ini kan kalau minimal 70% kegiatan gitu. Jadi kayak bukan indikator, maksudnya lebih kayak pernyataan kan. Jadi minimal seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan jumlah materi yang digunakan atau persentase materi yang digunakan minimal kayak yang atas tuh Mbak, yang atas tuh udah bahasa indikator. Nah, jadi ditinggal Ininya narasi ya. dikasih gitu. Jadi Jadi bukan lagi ke kegiatan PKM, tapi lebih ke materi persen enggak yang bukan maksud saya yang poin ke-1 itu kan minimal 80% materi yang digunakan. Jadi nggak masalah kalau dari sisi materinya atau kegiatannya. Jadi mungkin prosentase materi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian minimal 20% gitu. Jadi angkanya itu taruh di belakang gitu. siap. Jadi yang diukur apanya dulu baru pengukurannya. Kalimatnya Siap. terus begitu. Terus misalkan jumlah atau persentase kegiatan pengabdian masyarakat bla 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 minimal 70%. Jadi seperti yang di sini nggih. Terus sama ini Mbak, ini sudah bagus. Nah, ini yang mungkin nanti dikuatkan, entah nanti boleh dinarasikan di pernyataan atau di strategi,
itu mengenai jenis-jenis hibah yang akan diikuti gitu. Ini kan akan memengaruhi ya. Jadi jangan sampai jadi ini cara pandang yang sudah betul. Jangan sampai sebuah riset itu dilihat dari jenis hibah yang akan kita ikuti gitu. Jadi entah nanti dinyatakan di mana ya, baik diisi atau ini buat semuanya. Saya direct titip klausul yang ada diisi yang sudah disusun oleh Mbak Dian ini sudah bagus karena sudah apa ya tidak mendegradasi secara substansi bahwa kita itu riset berdasarkan hibah gitu. Tapi kita riset berdasarkan roadmap. Soal hibah itu ya untuk mensupport pemenuhan roadmap kita gitu. Jangan sampai terbalik gitu. Jadi nanti mungkin di pembiayaan ya bisa gitu. Saya direct titip ke pembiayaan. Di sana harus ada klausul bahwa program hibah di luar dana PNBP PNM yang memang akan dilaksanakan atau diikuti itu harus tetap mengacu terkait kebutuhan yang ada di standar isi pengabdian maupun penelitian, di mana ya tadi sesuai dengan roadmap gitu. Jadi nanti nggak harus di sini, tapi saya direct titip di penelitian atau pengabdian terkait dengan keikutsertaan teman-teman PNM di dana hibah itu harus diluruskan karena tidak jarang kita tuh temui bahwa kayak misalkan apa namanya komersialisasi dan hilirisasi produk kita misalkan dengan MF atau hibah di APTV dan lain sebagainya itu berangkatnya nggak dari roadmap tapi seolah-olah kayak karena muncul apa namanya muncul karena memang kebutuhan ini jenis jenis hibah yang akan kita ikuti gitu. Itu nggak apa-apa, tapi tetap harus disesuaikan dengan roadmap yang kita tetapkan di dokumen standar isi penelitian yang dari dipresentasikan oleh Mas Akbar dan isi pengabdian yang dipresentasikan oleh Mbak Dian. Saya ada titip nanti salah satu standar harus mencantumkan bahwa program hibah itu mengikuti standarisasi yang ada di isi penelitian atau pengabdian, yaitu apa yang sesuai dengan roadmap kita. Ya, kalaupun di PNM sudah begitu, kalau kita tetapkan dengan aturan main yang saya sampaikan seperti tadi, paling tidak kita menjaga agar PNM terus seperti itu, tidak kemudian malah kemana-mana gitu ya teman-teman ya. Saya mumpung ingat kemarin sepertinya saya belum sampaikan pada saat ketemu luring dengan teman-teman, jadi mohon itu difasilitasi agar tadi tidak ada dosen yang out of the context terkait dengan objek yang akan dijadikan justifikasinya gitu. Itu aja Mbak Dian, ini dari titik nggak harus di sini tapi paling tidak mungkin saya karena ini sepertinya semua penyusun hadir gitu ya, Oke, saya titip ini untuk bisa dicantumkan gitu. Overall siap. oke sih Mbak, tinggal nanti mempresisikan kembali. Nah nanti Mas Akbar bisa koordinasi gitu. Insya Allah tidak ada jauh perbedaan ya. Tapi mungkin kalau pengabdian ini intensitas kemitraannya terkait dengan optimalisasi pemenuhan atau penyelesaian masalah di masyarakat harus lebih ditekankan Mbak Dian ya. Karena Oke. itu sekalipun sudah tertuang di roadmap, tapi bahwa strategi-strateginya juga harus menghadirkan unsur kemitraan itu sepertinya yang belum ditangkap. Dan Oke. itu harus lebih kita kuatkan juga. Jadi poin kelima, nah itu sudah ada. Nah ini melibatkannya dalam konteks pelaksanaan kegiatan PKM itu seperti apa gitu. Misalkan contoh apa namanya kayak gini nih contohnya. Case-nya itu dari mereka, arah pengembangan pengabdiannya dari kita. Gitu. Jadi misalkan arah pengembangan pengabdiannya, kalau misalkan saya contohkan di prodi saya gitu ya, arah pengembangan adalah untuk peningkatan UMKM misalkan dari sudut pandang digital marketing misalkan begitu. Nah, ya seyogyanya keterlibatan stakeholder-stakeholder yang sudah disebutkan Mbak Dian di poin kelima ini ya mengarah terkait dengan konteks itu. Loh Bu, tapi ada permasalahan yang lain. Ya, sebenarnya kita bisa bilang bahwa kalau ada permasalahan yang lain bukan konteks yang diselesaikan sama orang IT-nya PN, Poli J misalkan gitu. Ada hal yang lain yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Jadi jangan sampai karena permasalahan orang lain gitu ibaratnya ya, kita sendiri nggak kita
jaga gitu. Untuk pemenuhan cita-cita kita sendiri kita malah abaikan. Itu aja sih tujuannya. Jadi harus clear di situ strateginya bahwa keberadaan kemitraan itu sesuai dengan arah pengembangan dari PKM-nya PNM. Jangan sampai tadi menjaga itu tadi loh Mbak. Kita tuh punya cita-cita terkait dengan roadmap pengabdian masyarakat. Kemudian di tengah jalan kita nemuin ada permasalahan yang lain di mitra kita, tapi kita mau jadi pahlawan mereka juga gitu. Tapi kita nggak boleh lupa sama cita-cita yang sudah berjalan. Jadi tetap harus apa namanya disolusikan. Misalkan gini, kan nggak mungkin ya. Ini mungkin terlalu jauh, tapi ini kan realistis gitu. PNM kan nggak punya prodi ini nih kesehatan misalkan. Ada permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat gitu, misalkan di sekitar PNM gitu di Madiun. Ya nggak perlu dipaksa juga kita akan menyelesaikan itu. Tapi mungkin di situ misalkan Polije ada apa namanya jurusan yang terlibat, ya udah kerjasama, ambil peran yang sesuai dengan roadmap PNM saja. Misalkan dari sisi kesehatan itu kita nggak punya prodinya. Solusi dari apa masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan itu dikolaborasikan dengan Polije. Kita lebih menguatkan dari sisi apa? Ya hal yang lain yang memang kita punya arah pengembangannya. Jadi misalkan ada ada apa namanya? Ada gizi buruk yang didata oleh teman-teman PNM. Ya nggak apa-apa, berarti gizi klinik dari Polije misalkan yang ambil peran dari sisi substansi formulasi gizi yang mau disampaikan atau jadwal gizi yang harus diberikan asupannya. Kemudian PNM karena punya prodi apa namanya TI gitu ya, itu yang membangun aplikasi agar data scheduling asupan gizi itu di di take over di pengabdian masyarakatnya PNM kayak gitu. Jadi apa namanya itu yang harus harus kita clearkan seperti apa mode kemitraan yang sesuai dengan rute pengabdian itu. Itu aja sih Mbak. Karena pengabdian itu PR-nya dari sisi kemitraan yang paling harus kita jaminkan bahwa ini linear, tetap linear dengan cita-cita kita. Ya, yang tertuang cita-cita kita yang tertuang di mana ya di roadmap gitu. Ya, saya itu aja. Mohon dipresisikan sehingga apa yang memang jadi cita-cita kita di roadmap pengabdian masyarakatnya PNM itu tetap dipenuhi dan dijaga oleh standar isi ini. Oke, siap. Oke. Terima kasih Bu Ratih. Sama-sama. Mungkin satu lagi sekalian tadi yang pelaksana, tapi singkat saja karena ada satu pernyataan isi standar saja, kalau boleh. Ya, Boleh. izin saya buka. Di apa Mbak? Standar apa? Pelaksana. Oke. Ya, pelaksana PKM. Nah, ini untuk rasional standarnya itu poin yang saya tangkap kalau dari Permen 53 itu intinya adalah pelaksananya kan dosen atau dosen bersama mahasiswa atau mahasiswa dengan bimbingan dosen dan harus sesuai dengan bidang keahlian dan kualifikasi akademik. Nah, itu sesuai dengan kegiatan PKM juga untuk mencapai VMTS. Mungkin ini masih agak bulat, tapi nanti coba saya atur lagi. Terus untuk subjek atau pihak yang terlibat seperti ini, dan definisi istilahnya juga cuma seperti ini, maksudnya hanya standar pelaksana ini siapa, terus pelaksana ini siapa aja, dan yang dimaksud dengan bidang keahlian itu apa. Lalu untuk pernyataan isi standarnya hanya satu, yaitu pelaksana kegiatan PKM PNM merupakan dosen atau ini tadi dosen bersama mahasiswa atau mahasiswa dengan bimbingan dosen Politeknik Negeri Madiun yang memiliki kesesuaian bidang keahlian dan kualifikasi akademik dengan bidang kegiatan PKM untuk mencapai VMTS PNM. Ya, Mbak Dian, Indikatornya, mohon maaf. Oke. Mau tanya, ini sempat sudah lihat yang itu, bahan LAM itu? Sudah. Nah, itu Oke. dari The Banlam itu juga penyebutannya di sini. Oke. Kesesuaian bidang. Kualifikasi akademik ya? Oke. Berarti nanti yang di poin ini kedua di indikator kesesuaian itu, nah itu berarti
narasikan juga Mbak kualifikasi akademik. Ya, jadi melibatkan memiliki kesesuaian bidang keahlian dengan topik kegiatan ini Oke. karena kan itu sesuatu kalau dan itu sesuatu hal yang berbeda ya, Iya. kesesuaian bidang keahlian dan kualifikasi akademiknya. Nah, kualifikasi akademiknya masukkan aja sekalian, nggak apa-apa. Itu maksudnya kesesuaian bidang keahlian dan kualifikasi akademik dengan bidang kegiatan gitu. Jadi narasi yang di pernyataan masukkan lagi ke indikator. Karena kalau misalkan seperti yang awal, Mbak Dian nggak ngukur kualifikasi akademik, padahal kualifikasi akademik di sana di dan sama Mbak Dian gitu kan? Iya. Ya betul ya. Ya, berarti seperti Oke. ini ya Bu, kesesuaian Hmm. bidang kalian dan Ya, kemitraannya nggak diano ya, nggak diangkat ya. Kayaknya nggak apa-apa Mbak, angkat angkat terkait dengan ini. Jadi pelaksana ini harus ngapain dengan mitranya itu. Jadi biar dia tahu. Jadi dia nggak hanya cocok soal dengan mahasiswanya, dia nggak hanya memperhatikan soal kesesuaian bidang dan kualifikasinya. Kemudian dia nggak hanya berkewajiban memenuhi visi misi, tapi dia berkewajiban harus punya apa semacam kemitraan atau keselarasan dengan mitranya gitu. Bahasanya nanti mungkin diatur sendiri ya. Jadi apa yang sebagai seorang pelaksana pengabdian masyarakat ini apa yang harus kita apa namanya lakukan bersama mitra itu yang belum diangkat sepertinya. Jadi jangan sampai sebagai pelaksana hanya memperhatikan 3 hal itu misalkan. Jadi nanti di rasional sama apa namanya daftar istilah terkait dengan kemitraan ditambahkan aja ya. berarti misalkan pelaksana memiliki kemampuan untuk berkolaborasi atau gimana Bu? Saya juga Eh, kurang ya. Kalau bahasa indikator enggak gitu sih. Oke. Jumlah kegiatan bersama mitranya. Jadi nggak apa-apa walaupun double itu ada gitu ada Oh standar. iya. Atau prosentase jumlah mitra yang terlibat bersama pelaksana gitu Mbak. Atau jumlah pelaksana yang melaksanakan kemitraan bersama organisasi profesi bla 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 dan seterusnya. Kalau indikator. Tapi kalau yang disampaikan oleh Mbak Dian itu strategi. Oh ya. Nah, kan strategi ya. Bagaimana dia bisa berkoordinasi, bagaimana dia bisa melakukan analisis permasalahan dengan mitranya, itu kan bagian dari strategi. Ya. Tapi ini nanti ke strateginya. Ya, siap-siap. Nanti saya pindah, Bu. Sementara saya catat di situ dulu. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nah, Untuk kalau semakin sering berlatih, akan mudah kok Mbak bedain mana yang harus masuk pernyataan, indikator, sama strategi. Oke, siap. Nah, untuk strateginya berarti nanti perlu dimasukkan juga yang berkaitan dengan apa tadi namanya mitra ya. Oke, Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Rati. kami. Saya kembalikan ke Pak Anton. Iya. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bu Dian dan Bu Ratih. Sesuai dengan saran jenengan tadi, berarti ini pemaparan yang terakhir untuk di hari ini, nggih. Ya, maaf. Nggih, Maaf, belum bisa nggih, Bu. lanjut. Nggak apa-apa. 12 ya, udah dari yang lain soalnya. Nggih. Untuk minggu depan nanti jadwalnya juga nunggu kabar dari jenengan juga, nggih. Ya, mungkin nanti sama kayak tadi Mbak Indah usulkan jadwal aja. Kalau saya bisa nanti langsung kita bisa ini ya. Nggih, baik, Bu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan dalam pemaparan dan juga koordinasi untuk penyusunan standar di sini. Dan juga terima kasih Bu Ratih atas saran dan juga masukan dalam penyusunan standar di institusi kami atau di PNM. Semoga nantinya bisa mendapatkan hasil yang optimal. Mungkin dari Bu Indah ada tambahan, Bu?
Bu Indah. Oh, kelihatannya masih ada rapat senat, Bu. Ini tadi, Bu. Ya, nggak apa-apa, Mas. Oke. Baik, sekian untuk acara sharing tentang pemaparan standar di PNM hari ini. Terima kasih Bu Ratih atas kesempatannya dan juga terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan untuk kehadirannya. Untuk acara siang hari ini kami tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, terima kasih Bu wabarakatuh. Ratih. Terima kasih Bu Ratih. Kami, Bapak Ibu, Nenek pamit. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.